mau ini ya. Tapi lihat Pak Dirjen kok banyak sekali nih, jadi nggak enak saya kok seolah-olah saya nggak ada masukan gitu ya. Padahal sudah lama pengen ngasih masukan, tapi saya sangat ya tidak mau memaksakan sesuatu yang ini mau mengerjakan ini kan bukan hal yang mudah, saya pikir begitu ya. Tapi ya sekalian kalau udah banyak masukan Pak Dirjen ya sudah sekalian aja ya. Terakhir ya udah di meja saya, tapi juga saya nggak sempat baca keseluruhan. Namun nanti ini kan berproses karena KMA itu kan di OKH ya, di OKH. Dan biasanya kalau di Pak Dirjen itu diminta kita presentasi dulu gitu, karena beliau nggak mungkin baca semuanya karena lumayan tebal isinya itu. KMA-nya nggak tebal itu kan lampirannya, lampiran 1 dan lampiran 2. Ya memang ada perubahan yang kita lakukan. Selain menyesuaikan perubahan regulasi kurikulum yang ada di Kemendikbudristek, kita juga menambahkan KBC ya. Ya, kerangka dasar itu yang dibuat oleh Kemendikbudristek kita sempurnakan lagi. Jadi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya kita nggak buat kerangka dasar, ya langsung struktur kurikulum dengan hanya menambahkan pada mapel agama dan bahasa Arab. Tapi yang sekarang kerangka dasar juga kita sudah mewarnai. Jadi tidak kita mengikuti 100% kerangka dasar dari Kemendikbudristek, tapi kita punya sendiri. Hal lain tadi yang disampaikan terkait dengan rapor digital, itu sepertinya memang ada beberapa koreksi atau beberapa hasil evaluasi ya, termasuk PDUM sendiri. Terakhir juga saya kirim ke Pak Asudin, ada salah satu madrasah ya yang mengirim ke saya, ada persoalan. Saya nggak tahu apakah masalah serupa juga terjadi di madrasah yang lain yang mereka nggak melapor atau seperti apa ya, tetapi ini fakta yang ini menjadi dasar bagi kita untuk memperbaiki sistem yang sudah kita kembangkan. Ya, namanya sistem walaupun sehebat apapun nggak sehebat manusia lah, lebih hebat manusia daripada sistem itu. Tetapi bagaimanapun di saat seperti ini memang harus kita sudah menggunakan sistem yang, karena memang tidak semua pekerjaan bisa kita lakukan. Ngurusin siswa madrasah yang 10 juta lebih ya, siswanya 10 juta lebih. Kalau yang 87.000 itu madrasahnya ya. 2 hari ini saya ini kebetulan ada katim-katim yang sekaligus selain katim kurikulum juga kesiswaan ya. Jadi kursis, bukan kuris sekalian keris gitu ya, atau kiris. Saya melihat di pelaksanaan OMI ya, pelaksanaan OMI ada beberapa hal yang memang tidak atau kurang diantisipasi, sehingga terjadi beberapa hal yang sebenarnya tidak kita harapkan lebih terjadi. Nah ini saya harap dengan terkait dengan rapor digital ini ya, supaya diupayakan semuanya diantisipasi dan bisa mulai dari evaluasi ya. Apa sih kelemahan rapor digital kita selama ini? Dari hasil evaluasi itu kita perbaiki, kemudian juga kita mengantisipasi apa saja yang kemungkinan akan menjadi kendala atau hambatan dalam penggunaan rapor digital ini. Ya seperti OMI ini kan tadi saya lihat, ini kendalanya soal listrik, soal ada soal yang kesalahannya fatal sekali. Saya tanya panitia, ini kok bisa terjadi, apa nggak ada validasi soal?
Jawabannya ada. Ini gimana? Kalau menurut Bu Anita nggak ada, tapi informasi yang disampaikan ke saya ada. Ini berarti yang buat soal sama validatornya sama-sama bukan yang paham dengan substansi soal gitu. Nah itu soalnya soal mata pelajaran agama lagi, ya. Ada juga soal tadi saya lihat langsung siswa sedang mengerjakan soal matematika terkait dengan ilmu peluang. Peluang ya, bukan peluang apa ilmu. Peluang aja ya, peluang. Peluang ya. Jadi kalau misalnya kalau sering itu kan dadu ya. Nah tapi ini bagus soal itu, dia nggak pakai dadu. Ya, variasi soalnya dia menggunakan karena sudah integrasi Islam ya. Jadi soalnya terkait dengan apa ya? Saya lupa tadi, tapi mencantumkan hadis. Mencantumkan hadis beserta artinya. Nah, ini coba dipikirkan, penting nggak mencantumkan hadis pada soal yang terkait dengan matematika? Apa ya, lupa saya. Ada apa pelajaran agama yang terkait dengan peluang? Kodok-kodok nggak? Nggak ada ya matematika di sini. Tarifnya guru apa? Iya, selain itu juga kendala dari sarana. Saya ngebayangin nanti kalau TKA gimana, saya bilang kalau OMI saja sarana kita terbatas. Kunjungan saya bukan ke pelosok-pelosok Bapak Ibu, bukan keluar Pulau Jawa ya, di Pulau Jawa dan di kota gitu. Tapi tadi sempat mati listrik, kemudian nyala. Saya tunggu dari nyala itu sampai muter-muter buka komputernya udah lama nyalanya, kemudian masuk ke programnya juga lama gitu ya. Aduh, saya bilang ini ternyata saya tanya ini komputer tahun berapa? 2015. Meskipun programnya sudah di-upgrade, ya kemampuan komputer itu nggak bisa. Iya. Ya ini perlu juga kita pikirkan ya. TKA itu saya kira juga punya spek apa komputernya, kemudian programnya yang dipakai, prosesornya maksud saya, yang tentu yang sesuai dengan program yang dikembangkan. Ya kalau di kami dulu yang saya ketua panitia SPAN WPTKIN, kita sudah mulai juga mengembangkan soal itu yang bisa dibuka juga di Android. Jadi tidak tergantung kepada PC atau komputer atau laptop. Karena kita menemukan calon-calon mahasiswa kita yang masuk PTKIN itu belum tentu semuanya punya laptop dan komputer, tapi rata-rata punya HP Android. Sehingga ini kita solusinya adalah membuat soal yang bisa diakses dengan HP Android. Nah, saya nggak tahu TKA ini mengantisipasi hal ini atau tidak, atau memaksakan. Wah. Ya. Karena kalau nggak ikut ya, terutama aliyah ya, kalau misalnya kita nggak ikut, kasihan nanti lulusan aliyah kita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi nggak bisa milih prodi-prodi umum, nggak bisa masuk di PTU, kemudian di PTKIN nggak bisa milih prodi umum. Kalaupun yang MINTS juga nggak bisa pindah-pindah dari MI mau melanjutkan ke SMP. Ya kalau dari SMP mau masuk ke madrasah
kita nggak lihat itu kalau seandainya kita nggak menggunakan TKA ya. Artinya memang harus kita ikutlah TKA ya. Mungkin itu ya. Lebih dari itu sebenarnya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi saya kepada panitia Subdit Kurikulum dan Evaluasi yang menyelenggarakan kegiatan ini, juga kepada Bapak Ibu semua. Saya harap nanti di forum ini silakan dengan kapabilitas dan kapasitas kita masing-masing memberikan masukan supaya KMA yang kita hasilkan betul-betul mengakomodir semua. Misalnya yang SKS ya, Pak Kiai Ali Wafa ya, waktu itu kan sudah disampaikan supaya di KMA ini bisa mengakomodir itu, ya silakan saja. Yang keunggulan madrasah plus keterampilan ya, atau yang lain ya, silakan saja. Kemudian di panduan-panduan yang akan dikerjakan juga saya dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian, baik sebagai guru, kepala madrasah maupun sebagai pengambil kebijakan di Kanwil, bisa memaksimalkan supaya hasilnya betul-betul sesuai harapan kita semua. Nanti mungkin tahapan berikutnya Pak Kasubdit, supaya panduan itu, ini kan langsung ada pendampingan ya, tetapi boleh juga ketika ini sudah digunakan memberi peluang juga untuk seandainya ada revisi ya. Jadi sama seperti KBC juga kan kita membuka peluang untuk terus direvisi, tentu dengan masukan-masukan yang berdasarkan hasil analisis yang betul-betul dilakukan secara tepat dan sistematis. Oke, saya ucapkan selamat bekerja Bapak Ibu semua. Terima kasih dan apresiasi saya. Ini kedua kalinya kita ketemu ya. Sebelumnya ketika saat awal ya menyusun KMA ini, dan ini mudah-mudahan malam ini kita sudah dapat draft final yang sebenarnya draft finalnya sudah masuk ke OKH, hanya memang kalau ada penyempurnaan lagi silakan disampaikan. Saya kira masih terbuka peluang untuk itu. Mungkin itu dari saya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan review pembelajaran di madrasah angkatan 1 secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Allahumma fiq lakum bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.